Selamat pagi adik-adik. Senang sekali bisa bertemu kembali dengan adik-adik dalam ibadah Minggu Pelkat Persekutuan Teruna. Marilah kita memulai ibadah kita dengan memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 12 bait pertama dan keempat. Anak-anak pujilah nama Tuhan yang esa, puji Bapa, Anak, Roh Maha Esa. Ku belajar firman-Nya agar tahu kehendak-Nya, puji Bapa, Anak, Roh Maha Esa. Kita bersatu di dalam doa untuk pembacaan firman Tuhan. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kalau kami boleh berkumpul pada pagi hari ini untuk ibadah, walaupun secara online, tapi itu semua adalah karunia dari Tuhan untuk kami, anugerah Tuhan yang sempurna untuk kami bisa beribadah. Terima kasih ya Tuhan Yesus Kristus. Saat ini hamba mau mengajak adik-adik baca firman-Mu. Roh Kudus kiranya menuntun kami semua untuk fokus terhadap firman Tuhan, dan Roh Kudus memberikan kami pemahaman yang benar tentang firman Tuhan, supaya hidup kami jadi saksi yang benar bagi dunia ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Kita akan membaca firman Tuhan yang tak ambil dari Kisah Para Rasul 28 ayat yang ke-23 sampai dengan yang ke-24. Demikian bunyinya. Lalu mereka menentukan suatu hari untuk Paulus. Pada hari yang ditentukan itu, datanglah mereka dalam jumlah besar ke tempat tumpangannya. Ia menerangkan dan memberi kesaksian kepada mereka tentang kerajaan Allah, dan berdasarkan hukum Musa dan kitab para nabi, ia berusaha meyakinkan mereka tentang Yesus. Hal itu berlangsung dari pagi sampai sore. Ada yang dapat diyakinkan oleh perkataannya, ada yang tetap tidak percaya. Demikianlah firman Tuhan, terpujilah Tuhan Yesus Kristus. Adik-adik yang diberkati Tuhan Yesus, siapa yang masih ingat namanya Rasul Paulus sebelum dia percaya kepada Tuhan Yesus? Ayo, anak-anak, ya, betul, Saulus namanya. Nah, marilah kita dengarkan ceritanya tentang Rasul Paulus. Sejak Rasul Paulus percaya kepada Yesus, dia menjadi orang yang taat pada Yesus. Bahkan dia gencar sekali memberitakan tentang kebenaran firman Tuhan, tentang siapa Tuhan Yesus itu. Dalam melakukan hal ini, dia mengalami banyak tantangan dari bangsa Yahudi, yakni bangsanya sendiri. Apa aja nih tantangannya? 1. Gubernur waktu itu Porcius Festus namanya. Ya, kita baca Alkitab, kita tahu ceritanya. Dia teriakin Rasul Paulus, bilangnya gini. Ini gara-gara Rasul Paulus cerita tentang Tuhan Yesus. Dia bilang, Paulus, engkau gila ya. Ilmumu yang banyak itu membuat engkau gila. Tapi dia jawab, kata Paulus bilang gini, aku tidak gila, Festus yang mulia. Aku mengatakan kebenaran dengan pikiran yang sehat. Aduh, itu kata Rasul Paulus. Terus dia juga, kedua dia juga difitnah. Katanya dia melakukan, ya kalau istilah sekarang tuh semacam penistaan agama. Dan karena itu dia dipenjara. Karena dia cerita tentang Yesus. Tapi dalam pasal 25 ayat 8, dia bilang gini, bahwa dia tuh tidak bersalah, baik terhadap hukum Taurat, baik terhadap bait Allah, ataupun terhadap kaisar, dia nggak bersalah. Dia bilang, kalau memang terbukti dia bersalah karena berbuat kejahatan dan harus dihukum mati, dia rela mati, katanya begitu. Tetapi jika apa yang dituduhkan kepadanya
tidak benar, maka tidak ada seorang pun yang berhak menyerahkan dia. Dia minta naik banding loh ke kaisar. Nah, untuk naik bandingnya dia harus pergi ke Roma. Nah, dalam perjalanannya ke Roma, ini cerita lain lagi nih. Ya, dalam perjalanannya ke Roma, ada lagi masalahnya lain. Kapal yang membawa dia bersama dengan orang-orang lain itu, kapalnya di tengah jalan karam. Lalu, wah, tahu sendiri kalau karam. Ya berhentilah. Lalu banyak hal lain lagi yang dia alami di tengah perjalanan, ya. Tapi apapun itu, Tuhan tetap menyertai dia. Luar biasa. Itulah anak Tuhan ya. Kemudian dia pada akhirnya tiba di Pulau Malta. Ini masih menuju Roma. Dia tiba di Pulau Malta. Di Pulau Malta ini Paulus digigit ular. Tapi Paulus dia mengibaskan ular itu ke dalam api. Orang-orang kan banyak menyaksikan tuh. Dia lihat, waduh, orang ini katanya pasti seorang pembunuh. Buktinya dia tidak dibiarkan hidup oleh Dewi Keadilan. Itu di ayat 4. Mereka kecelek loh. Ya, mereka pikir Paulus bakalan mati nih. Apa gimana gitu. Gak taunya dia oke-oke aja. Ya, gimana tuh. Nah, akhirnya Rasul Paulus nih tiba dengan selamat di kota Roma. Dalam bacaan kita pasal 28 ini, ya, Rasul Paulus memanggil para tokoh terkemuka bangsa Yahudi di situ. Dia bilang begini, saya itu tidak bersalah terhadap bangsa kita, maksudnya bangsa Yahudi. Tapi kok saya ditangkap di Yerusalem? Lalu setelah saya diperiksa, saya mau dilepaskan karena ternyata saya tidak bersalah dan tidak ada alasan untuk saya dihukum mati. Tapi orang-orang Yahudi menentangnya. Artinya, ya udah, dia mesti tetap ya naik banding. Adik-adik, singkat cerita, maka disepakatilah bahwa suatu hari akan ada pertemuan para tokoh terkemuka bangsa Yahudi dengan Rasul Paulus. Dalam pertemuan itu, ya pertemuan yang dari pagi sampai sore itu, Paulus menceritakan kesempatan ini, dia cerita tentang kerajaan Allah. Nah, kalau tentang kerajaan Allah, pasti ada namanya Yesus yang dia pasti cerita di situ. Dia menjelaskan tentang siapa Yesus itu. Bahwa Yesus itu mati dan bangkit. Yesus itu hidup. Waduh. Nah, jadi kemudian apa hasilnya? Di dalam akhir pertemuan itu ada orang-orang yang percaya untuk kebenaran firman Tuhan itu. Tapi ada juga yang tidak percaya. Apapun itu, pertemuan berakhir. Nah, adik-adik ceritanya cuma sampai di sini dulu. Kelanjutannya nanti kita baca lagi berikutnya. Ya. Nah, adik-adik, apa yang bisa kita pelajari dari Rasul Paulus? 1, dia dalam setiap kesempatan, ya, dia selalu berusaha untuk menyampaikan berita tentang Yesus. Nah, kalau orang baru terima Yesus itu demikian. Dia sungguh luar biasa. Dia gunakan kesempatan itu. Yang kedua, dia berani. Itu hebat. Dia berani. Dia sama sekali tidak takut dalam menyampaikan tentang Yesus Mesias. Padahal sebelumnya dia orang yang banyak membunuh orang-orang pengikut Yesus. Ya, dia mengejar-ngejar orang-orang pengikut Yesus. Tapi sekarang setelah terima Yesus, waduh, ya saat ini dia luar biasa. Dia berani sekali ya. Nah, apa yang dia ceritakan ya sama, bahwa Yesus itu mati, Yesus itu bangkit, Yesus itu hidup. Nah, orang mau percaya, orang tidak mau percaya,
dia tetap aja pantang mundur. Dia tetap maju terus memberitakan tentang Yesus. Kenapa dia tidak mau buang waktu dan dia berani memberitakan tentang Yesus? Karena sebagai orang yang beriman kepada Tuhan Yesus, dia juga sangat memahami apa yang dia pelajari terkait imannya kepada Kristus. Ya, dia tahu siapa Yesus dan sebagai pengikut Yesus apa yang dia harus lakukan. Dia tahu, dia paham Yesus itu siapa, juru selamat. Ya, dia mati, bangkit, hidup untuk orang percaya pada dia, dan dia taat, dia setia melakukan perintahnya Tuhan Yesus. Ya, dia saksikan imannya tuh lewat kehidupannya. Di samping itu dia juga kasihan dan dia peduli terhadap bangsanya. Dia mau bangsanya itu bertobat dan diselamatkan. Karena itu juga tantangan atau ancaman atau kesulitan apapun yang dihadapi, semuanya itu tidak menjadi penghalang untuk dia menyaksikan tentang Yesus, tentang kebenaran firman Tuhan. Ya, dia berani. Ya, adik-adik, bagaimana dengan kita? Ya, kita juga sudah merasakan begitu banyak berkat Tuhan. Ya, Tuhan Yesus luar biasa buat kita. Lewat orang tua juga Tuhan Yesus menyaksikan banyak hal buat kita, bahwa kita semua disertai Tuhan, diberkati Tuhan, ditolong Tuhan. Lalu pelajaran apa yang harus kita ambil dari cerita Rasul Paulus ini? Adik-adik, tadi kita belajar tentang kepedulian Rasul Paulus terhadap bangsanya, tentu terhadap sesamanya. Lalu tentang apa lagi? Tentang keberanian dia menyaksikan tentang Tuhan Yesus. Lalu apa lagi? Ya, kenapa dia berani menyaksikan Yesus? Kalau dia nggak paham betul siapa Tuhan Yesus, dia nggak mungkin berani. Ya, dia mengimaninya. Bahkan dia dengan berani itu, entah itu ada yang pro, entah ada yang kontra sama dia, nggak peduli. Nah, lalu apa dong yang kita pelajari? Bisakah adik-adik memiliki sifat atau karakter yang sama? Karakter yang terpuji ini. Jadi peduli sama sesama teman, sesama saudara, ya kita peduli. Nah, lalu apa kepedulian kita? Misalnya mengingatkan teman-teman kita yang udah lama nggak ibadah, ya kan kita tahu waktu sebelum pandemi kan siapa-siapa yang rajin, siapa yang enggak. So kita cek dong satu-satu, siapa yang hari ini, ayo kita mau ibadah, diajak, diingatkan. Tapi adik-adik ingat ya, belum tentu hal baik kita itu bisa diterima. Tapi kita harus dengan tekun kita belajar bersabar, ya, untuk kepedulian kita supaya teman-teman kita juga imannya bertumbuh, ya. Bagi mereka yang jarang beribadah, tolong mereka. Seperti Rasul Paulus, dia peduli gitu sama bangsanya. Dan juga berani. Mungkin ada teman-teman kita bilang, apa sih ngajak-ngajak, suka-suka gue kali. Enggak, kita harus tetap. Kalau kita pikir Yesus adalah segala-galanya buat kita ingatkan mereka. Harus beribadah, gitu ya. Tapi ingat adik-adik, sebelum kita menyaksikan Yesus, sebelum kita mengajak orang lain untuk beribadah, sebelum kita mengajak orang lain untuk hidup dalam Tuhan, apa? Kita duluan yang harus begitu. Baru orang bilang, oh iya pantesan dia ngajak saya. Habis dia begitu juga sih dia rajin ibadah, dia rajin berdoa, ya kan? Nah, adik-adik, sebelum kita mengajak orang lain juga rajin membaca Alkitab nih, misalnya contoh, kita ajak anak-anak teman-teman kita untuk baca Alkitab. Kita duluan harus rajin ya. Adik-adik tahu ya, di jemaat sekarang ada yang namanya kelompok baca Alkitab. Itu bukan cuma buat orang tua aja loh. Adik-adik juga boleh. Nih kita lihat, Tante ingat tuh, ada si Irin Komeka. Dia udah ikut tuh. Mungkin di sektor lain ada juga teman-teman ya, adik-adik yang sudah ikut kelompok baca Alkitab. Sebelum kita mengajak orang lain, sebelum kita melayani teman-teman kita yang lain, supaya mereka percaya sama kita, kalau kita ngajak atau kita ajak baca Alkitab, ajak ibadah, ya kita duluan gitu. Rajin ya, coba.
Nah, sekarang Iren jadi contoh. Mungkin ada lagi yang lain adik-adik. Cobalah supaya sebanyak-banyaknya dari anak-anak bakat PT, kalau boleh semuanya, rajin baca Alkitab untuk bisa menyaksikan Yesus. Supaya iman dari siapa saja itu bisa bertumbuh di dalam Yesus. Karena dia juru selamat kita. Ya, dia mati, dia bangkit, dia hidup sampai saat ini. Ya, jadi adik-adik, dari mana kita tahu ceritanya? Kalau kita nggak baca Alkitab, ya kita harus rajin baca Alkitab. Nah, kita juga harus rajin berdoa. Kita mendoakan supaya kita ini jadi anak-anak yang dari sekarang sampai kelak nanti jadi dewasa bisa dipakai Tuhan untuk seperti Rasul Paulus menyaksikan tentang kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati adik-adik sekalian. Amin. Sekarang kita mau baca, kalian kita mau kasih respon kepada firman Tuhan sambil memberikan persembahan, ya. Kita nyanyikan Kidung Jemaat 392 bait pertama. Ku berbahagia, yakin teguh, Yesus abadi kepunyaanku. Aku warisnya, ku ditebus, ciptaan baru, Rohul Kudus. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus yang sudah memberkati kami sekalian. Untuk adik-adik, Tuhan memberkati mereka juga lewat berkat yang Tuhan salurkan lewat orang tua. Terima kasih bagian dari berkat itu sudah boleh kami sampaikan sebagai persembahan syukur kami. Tuhan Yesus kiranya memberkati persembahan ini agar menjadi karunia yang hidup, yang memberkati pelayanan kami, khususnya di jemaat kami. Terima kasih Tuhan Yesus untuk adik-adik yang sudah boleh beribadah pada pagi hari ini. Tuhan memberkati adik-adik dalam pendidikan, Tuhan memberkati adik-adik di dalam pertumbuhan imannya. Tuhan memberkati juga orang tua yang sudah menjadi saluran berkat bagi adik-adik dalam banyak hal. Lalu Tuhan juga memberkati akan para guru yang juga sudah mendidik adik-adik ini dalam pendidikan di sekolah, sekalipun saat ini masih secara online. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga saat ini berdoa bagi Bapak Pendeta Maksales Kapo sebagai Ketua Majelis Jemaat kami, Roh Hikmat kiranya yang memimpin beliau dalam memimpin jemaat Karis. Tuhan tolong juga memberkati keluarganya, Tuhan memberkati setiap hamba Tuhan yang ada di dalam jemaat kami, Tuhan memberkati para presbiter, Tuhan memberkati pengurus pelkat dan komisi-komisi, lalu karyawan-karyawati, siapapun yang bekerja di dalam jemaat ini untuk kemuliaan Tuhan, Tuhan memberkati kami semua. Roh Kudus memberikan kami roh ketaatan, kesetiaan di dalam melayani Tuhan Yesus, agar persekutuan kami menjadi persekutuan yang memberkati jemaat yang dilayani, dan ada pertumbuhan iman bagi semua jemaat, bahkan bagi kami semua, supaya kami boleh menjadi saksi Tuhan bagi dunia di sekitar kami berada. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa juga untuk pemerintah bangsa dan negara kami ini yang kami cintai. Terima kasih Tuhan Yesus, kalau Tuhan memberkati, menolong bangsa ini sekalipun di tengah pandemi COVID-19. Tapi Tuhan memberkati kami, karena saat ini sudah ada uji klinis
untuk vaksin, dan kami percaya kalau Tuhan Yesus mau, maka segala sesuatu pasti bisa terjadi. Dan Tuhan, kami mohon biarlah uji vaksin ini, uji klinis ini boleh diberkati Tuhan Yesus, agar memberkati bangsa kami untuk mengalami berkat yang luar biasa menghadapi virus COVID-19 ini. Terima kasih Tuhan Yesus, Roh Kudus menuntun pemimpin bangsa kami, dari mulai Pak Presiden sampai dengan jajaran tingkat yang paling rendah. Tuhan Yesus menolong mereka. Biarlah hati mereka sungguh-sungguh terpaut kepada Tuhan, dan mereka bekerja untuk kesejahteraan bangsa ini. Terima kasih ya Tuhan Yesus Kristus. Kami percaya Tuhan juga memberkati kehidupan sosial bangsa kami. Tuhan memberkati akan ekonomi bangsa kami, sehingga Tuhan, sungguh-sungguh bangsa ini diberkati oleh Tuhan Yesus, dan Tuhan, ada rasa syukur terima kasih kami yang kami selalu panjatkan kepadamu. Makasih Yesus, terima kasih. Kami percaya bahwa Tuhan mengenal kami satu persatu, adik-adik PLKPT yang beribadah. Tuhan mengenal adik-adik ini Tuhan. Tuhan memberkati, Tuhan mengasihi adik-adik PLKPT. Dan Roh Kudus tolong sempurnakan doa ini. Kami sampaikan dalam nama Tuhan Yesus yang mendengar dan menjawab doa kami seturut kehendak-Mu yang sudah mengajar kami doa sempurna. Bapa kami dalam surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami sudah mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Bapa yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik sekalian yang Tuhan Yesus kasihi, kita akan mengakhiri ibadah kita dan kita akan menerima berkat daripada Tuhan. Kiranya kasih Allah Bapa, anugerah dari Tuhan Yesus Kristus dalam persekutuan Roh Kudus menyertai memberkati kita sekalian dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik, Tuhan Yesus memberkati.